Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Kesha Cahya. Saya dari kelas 10/4. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembelajaran ekonomi yang berjudul Pengertian Badan Usaha dan Jenis Badan Usaha. Berikut nama-nama anggota kelompok kami dan hasil diskusinya. Pengertian badan usaha adalah organisasi atau sekelompok orang yang membentuk kesatuan hukum atau yuridis untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan menggunakan modal dan tenaga kerja. Jenis badan usaha pun sangat beragam, mulai dari milik pemerintah hingga swasta. Bentuk badan usaha bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pihak pengelola, apakah dimiliki oleh negara atau swasta. Kedua, jumlah atau besarnya modal yang digunakan, asal mula modal, apakah dari pribadi atau terbagi menjadi saham-saham. Dan yang ketiga, tipe usahanya, apakah bergerak di bidang industri, perdagangan, perkebunan, atau yang lainnya. Dan yang keempat, luas wilayah pemasaran dan besar kecilnya risiko yang dihadapi. Bentuk-bentuk badan usaha. Secara garis besar, badan usaha di Indonesia dibagi menjadi 3 berdasarkan kepemilikannya, yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. Ketiganya pun masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis badan usaha. 1. Jenis badan usaha milik negara, BUMN. Perusahaan jabatan, Perzan. Perusahaan umum, Perum. Perusahaan perorangan, Persero. 2. Jenis badan usaha milik daerah, BUMD. 3. Jenis badan usaha milik swasta, BUMS. Firma, FA, PT Perseroan Terbatas, CV, Cimandita Venoscape, Persero, perusahaan perseorangan. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak pemerintah. Modal dari badan usaha ini biasanya berasal dari kekayaan negara, sedangkan para pekerjanya sering disebut sebagai pegawai negeri. Setidaknya ada 3 jenis badan usaha yang masuk kategori BUMN. A. Perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan terfokus pada pelayanan masyarakat. Karena modalnya dari pemerintah dan digunakan untuk rakyat, perjan akhirnya kesulitan mendapatkan pemasukan atau keuntungan untuk biaya operasionalnya. Dampaknya, perjan terus mengalami kerugian sehingga bentuk badan usaha ini tidak lagi digunakan di Indonesia. Salah satu contoh perjan adalah perusahaan jawatan kereta api atau PJKA, tetapi sekarang sudah berubah menjadi PT KAI. B. Perusahaan umum atau Perum. Perum bisa dibilang sebagai bentuk perubahan dari perjan yang sebelumnya mengalami kerugian. Sama seperti perjan, Perum juga dimiliki dan dikelola oleh negara. Hanya saja, badan usaha ini mulai berorientasi mencari keuntungan. Sayangnya, Perum memiliki nasib yang sama seperti perjan dan terus merugi sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham kepada publik. Badan usaha yang awalnya berbentuk Perum pun kini statusnya berubah menjadi Persero. C. Perusahaan perseorangan atau Persero. Hampir sama seperti perjan dan Perum, Persero merupakan badan usaha yang statusnya milik negara. Badan usaha milik daerah BUMD atau BUMD. BUMD sendiri adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tetapi laba masuk ke kas daerah dan harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Jadi BUMD bisa disebut sebagai sumber pemasukan daerah sekaligus negara. Contoh, BUMD adalah perusahaan daerah air atau PDAM, Bank Pembangunan Daerah atau PBD, dan atau PT Transportasi Jakarta yang mengoperasikan bus Jakarta. 3. Badan usaha memiliki swasta BUMS. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta, baik itu satu orang maupun lebih kelompok. BUMS sendiri terbagi menjadi beberapa jenis badan usaha. A. Firma. Firma dibentuk oleh 2 orang atau lebih dari para pendirinya, memiliki tanggung jawab penuh terhadap usahanya tersebut. Modalnya berasal dari pendiri firma, sedangkan keuntungannya dibagikan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Kelebihan firma, proses pembentukannya cukup mudah, tinggal mengurus akte perjanjian di depan notaris.
lebih mudah dikelola dan diperkembangkan. Pasalnya, anggota firma memiliki tanggung jawab yang sama sehingga semuanya aktif bekerja. Kekurangan firma rentan terjadi konflik internal. Firma terancam bubar apabila ada anggota yang mengundurkan diri atau meninggal. B. CV Komanditaire Phenotype. CV dibentuk oleh dua sekutu atau lebih, yang di dalamnya terdapat pihak yang aktif dan yang pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang menyediakan modal sekaligus mengurus badan usaha tersebut. Sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa berlibat dalam hal operasional. Kelebihan CV: lebih mudah mengumpulkan modal dalam jumlah besar karena prinsip persekutuan, maka badan usaha ini lebih mudah dikembangkan. Kekurangan CV: modal yang ditanamkan di perusahaan sulit ditarik lagi, baik kerugian maupun untung. Semua harus ditanggung oleh seluruh anggota. C. Perusahaan perseorangan. Sesuai nama badan usaha ini dikelola oleh satu orang saja tanpa melibatkan pihak lain karena ditangani sendiri, maka baik modal kegiatan usaha maupun resikonya juga ditanggung oleh si pemilik perusahaan. Kelebihan: persero membutuhkan modal yang relatif kecil, mudah dikelola dan dikontrol, laba sepenuhnya untuk memiliki pemilik usaha. Kekurangan persero: usaha kesulitan berkurang karena keterbatasan modal, kerugian harus ditanggung sendiri. D. Perseroa terbatas. PT merupakan badan usaha yang terbentuk dari persekutuan modal. Artinya, modal dalam badan usaha ini terbagi atas beberapa saham. PT sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertutup dan terbuka. Pada PT tertutup, pemegang sahamnya biasanya terbatas untuk ke kalangan tertentu, sedangkan PT terbuka (TBK) sahamnya bisa dijual kepada publik sehingga siapapun bisa terlibat di dalam badan usaha tersebut. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Secara sederhana, badan usaha merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, sedangkan perusahaan merupakan alat yang digunakan badan usaha tersebut untuk mencapai tujuannya. Itulah mengapa badan usaha bisa memiliki beberapa perusahaan sendiri, umumnya lebih banyak bergerak di bidang teknis dan fokus pada proses produksi barang atau jasa. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara badan usaha dan perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Dari segi bentuk, badan usaha bisa berbentuk persero, firma, CV, PT, dan lain. Perusahaan bisa berbentuk instansi, toko, atau pabrik. 2. Dari segi tujuan, badan usaha bertujuan menghasilkan laba atau keuntungan, perusahaan bertujuan memproduksi barang atau jasa. Itulah hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian badan usaha dan jenis badan usaha. Saya selaku perwakilan kelompok 3 ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman dan Bapak atau Ibu guru. Apabila ada kesalahan dalam pengucapannya, tolong dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.